Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa summassalatu wassalamu ala ahli syidqi wal wafa amma ba'd. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa semangat belajar. Amin ya rabbal alamin. Dalam tayangan video kali ini saya akan membahas atau menerangkan tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 1 yang ada di buku paket yang telah diberikan kepada kalian tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Sudah siap toh? Sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kalian mengetahui kompetensi dasar pada materi tersebut adalah memahami makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu yang pertama menunjukkan dalil naqli dan akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyebutkan pengertian Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang ketiga, menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keenam, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir dan Al-Basir. Ya, next kita petakan dulu konsep belajar. Oke, bisa dilihat di slide. Kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Ada 3 cabang, yaitu yang pertama mempelajari dan memahami iman kepada Allah. Kemudian yang kedua mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Dan diharap nanti kalian bisa menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Anak-anak, amatilah sedang apa peserta didik tersebut. Jawabannya pasti sedang berdoa. Memang kita dianjurkan, diwajibkan untuk berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan nama-nama yang baik sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'auhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini diturunkan ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdoa secara seraya membaca Ya Rahman Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang. Ketika mendengar itu, orang-orang musyrik langsung menyebarkan tuduhan dan fitnah bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menyembah 2 Tuhan, yaitu Ya Rahman Ya Rahim. Sebagai jawaban atas tuduhan orang kafir itu, maka turunlah ayat tadi
Quran surat Al-A'raf ayat 180 dengan jelas dan tegas. Ayat ini menyatakan bahwa Allah Maha Esa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sebutan lain berupa nama-nama yang indah untuk didengar, diucapkan, diterapkan dan diteladani oleh hambanya. Indah didengar ketika kalian kemarin bersama-sama melanggengkan Asmaul Husna seperti itu. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Secara harfiah iman berarti percaya. Menurut istilah iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tandanya adalah amal perbuatan yang dikerjakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Lanjut. Sifat Allah itu satu. Kemudian Allah yang menciptakan isi dunia. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Kemudian semua makhluk hidup bergantung kepada Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah kehendak Allah. Selamanya Allah kekal abadi. Kemudian setelah kita mengetahui iman kepada Allah, kita belajar tentang makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Jumlah Asmaul Husna, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hafal Asmaul Husna yang nanti akan mendapatkan dari 99 nama-nama Allah yang baik. Kita akan belajar 4 dari 99 nama tersebut. Yang pertama adalah Al-Alim yang artinya maha mengetahui, Al-Khabir yang artinya maha waspada, As-Sami' yang artinya maha mendengar, dan Al-Basir yang artinya maha melihat. Kita bahas yang pertama dulu, Al-Alim atau maha mengetahui. Allah mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mengetahui segala aktivitas makhluk ciptaannya, mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin.
Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim. Yang pertama, terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar merenungi ciptaannya atau tadabbur. Kemudian tidak boleh merasa pandai seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Kemudian sifat Allah atau Al-Khabir, nama Allah Al-Khabir, yaitu maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi, menciptakan miliaran makhluk beragam. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Dan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 16, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terus perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Khabir adalah waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan seperti di sekolah, di rumah maupun tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Lanjut, nama Allah. Lanjut, As-Sami' atau maha mendengar. Mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah As-Sami' adalah berkata yang baik dan berguna, peka terhadap informasi, tidak boleh ketinggalan informasi, memilih dan memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang hak batil. Lanjut, Al-Basir atau maha melihat. Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basyirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terus perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Al-Basir adalah melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harus pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Kemudian selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat pertolongan, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi, tetap bahagia meski jauh dari keluarga. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.